Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas yang berjualan, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Lagi kegiatan di warung sembako ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu hadir mensupport saya, mendukung saya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya, yang baru gabung ke channel saya, ataupun yang baru menonton video saya ucapkan selamat datang, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih sudah mengklik video saya ini ya teman-teman. Saya akan share lagi kegiatan saya di warung sembako. Seperti biasa teman-teman, kita mencari cuan ya di warung sembako rumahan, warung sembako yang sederhana ya ala kadarnya, warung sembako kampung teman-teman, berpenampilan juga sederhana ya, warungnya pun sederhana seperti itu, tapi alhamdulillah rezekinya luar biasa ya, karena Allah yang selalu memberikan kita keistimewaan setiap harinya ya teman-teman. Kita selalu bersyukur setiap hari, berterima kasih kepada orang-orang yang selalu memberikan kita rezeki ataupun memberikan kita semangat gitu. Alhamdulillah banget ya teman-teman, banyak orang-orang yang peduli, yang sayang sama kita ya teman-teman ya. Ini bukan saya tapi kita itu semuanya ya, bukan saya aja teman-teman. Dan alhamdulillah biarpun ya kami tuh seperti ini teman-teman ya, mencari rezeki hanya dari warung sembako aja. Ada yang bilang memang suami istri pengangguran gitu ya. Lah iya, pengangguran memang setiap hari di rumah ya teman-teman, nggak kemana-mana, nggak punya kantor, nggak punya usaha lain, nggak punya pekerjaan lain ya, hanya kita di rumah aja. Pengangguran memang ya teman-teman. Pengangguran dapat uang setiap hari, alhamdulillah teman-teman ya. Meskipun dibilang pengangguran tapi kita senang aja ya, karena kita hidup tidak menyusahkan orang lain, tidak meminta-minta gitu ya, tidak meminta makan, tidak meminta duit kepada orang lain, tapi alhamdulillah duitnya yang datang sendiri ke rumah saya gitu ya teman-teman. Tapi jika ada orang yang bilang suami istri pengangguran ya, terima kasih banyak, alhamdulillah, terima kasih doanya ya teman-teman. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk yang selalu memperhatikan saya ya, meskipun ya memang beginilah keadaannya, tidak seperti orang-orang di luaran sana yang sering kemana-mana, sering gonta-ganti pakaian, sering dandan menor, ini itu dipakai. Tapi saya tuh tidak seperti itu ya, karena saya tidak mampu ya teman-teman. Mampunya tuh seperti ini aja, di rumah aja dasteran gitu ya, mencari uang rezeki yang halal menurut saya. Dan ini memang tidak seberapa ya, keuntungannya hanya 500 rupiah, 1000 rupiah yang setiap hari saya kumpulkan gitu ya teman-teman. Jika ada orang yang bilang pengangguran, ya memang saya pengangguran ya, pengangguran yang selalu mendapatkan cuan di rumah gitu teman-teman. Ini saya jadi ngerumpi ya teman-teman, ini hanya sharing aja. Ada beberapa selintingan gitu ya, bilangnya suami istri pengangguran gitu ya. Pengangguran memang menurut orang mungkin mindsetnya itu, kalau orang pekerja itu mungkin yang selalu dandan rapih ya, sering keluar rumah gitu ya, jangan di rumah terus gitu, jadi punya kegiatan, punya penghasilan gitu. Namanya di rumah itu kan tidak ada penghasilan, mungkin seperti itu ya. Tapi kan saya punya usaha, nggak bisa saya pergi kemana-mana gitu ya teman-teman, nggak bisa saya tinggalkan gitu usaha saya di warung sembako ini ya. Mungkin ada yang bilang ke pengangguran ya, karena saya memang pengangguran ya, kerjanya hanya nunggu warung sembako aja yang tidak seberapa penghasilannya, yang memang keuntungannya segini ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bagi saya sangat mencukupi kebutuhan saya sehari-hari ya teman-teman. Kalau saya pengangguran itu mungkin saya tidak bisa makan ya, tidak bisa membeli sesuatu barang yang saya inginkan gitu ya. Tapi dari orang yang bilang pengangguran itu ya alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa lebih lebih mandiri gitu ya, tidak ketergantungan kepada orang lain, tidak mengharapkan gaji tiap bulan gitu dari orang lain. Kita bisa cari sendiri ya teman-teman. Dari pengangguran inilah saya bisa mempekerjakan orang lain juga teman-teman. Dan saya agak senyum-senyum sendiri juga, ada yang bilang saya pengangguran ya. Iya memang pengangguran ya, dan saya tidak punya kantor, tidak punya pekerjaan yang tetap ya, hanya seorang pedagang sembako aja teman-teman ya. Kalau dihitung-hitung itu saya pengangguran sudah hampir 15 tahunan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, nganggurnya lama banget ya. Saya dan Pak suami itu nganggur hampir 15 tahunan. Tapi saya kok bisa
beli ini itu ya, alhamdulillah dari pengangguran ini ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ini gosip-gosip yang tidak sedap dengar itu jadi apa ya, mengangkat derajat saya, ataupun mungkin Allah punya cara lain ya supaya saya tuh lebih kuat lagi, bertahan, lebih semangat lagi dalam usaha gitu ya teman-teman. Dari pengangguran inilah saya mendapatkan hasil, mendapatkan sesuatu barang yang saya inginkan, sesuatu barang yang orang butuhkan gitu ya teman-teman. Dan saya pun alhamdulillah dari pengangguran ini bisa mencukupi semua kebutuhan saya deh, mencukupi kebutuhan para tetangga saya, meskipun tetangga saya itu pada beli ke saya gitu ya teman-teman, bukan gratis, bukan cuma-cuma. Dan saya tuh senang banget ya punya tetangga baik-baik yang sering belanja ke saya gitu, memberikan rezekinya untuk saya. Melalui barang-barang sembako ini saya bisa bertahan hidup ya. Dari pengangguran seperti ini saya berpenghasilan teman-teman ya. Ini judulnya apa ya teman-teman? Pengangguran tapi dapat penghasilan gitu ya. Ya memang orang itu, namanya orang hidup tuh bermacam-macam pikirannya, bermacam-macam isi kepalanya ya. Ya mau bilang begini silakan, mau bilang begitu silakan. Saya sih nerima aja ya. Yang penting saya tuh tidak merugikan orang lain, seperti itu. Nah ini menurut saya, ini cara saya juga teman-teman. Dulu ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana sih caranya supaya bisa tutup kuping mendengar selintingan omongan-omongan yang tidak sedap didengar gitu ya. Saya sih di sini intinya itu tidak usah menghiraukan orang-orang yang kata tentang kita, tentang apa tuh jelek atau buruknya gitu. Semakin kita diuji, semakin kita diomongin gitu, semakin berkurang juga dosa-dosa kita ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin orang yang bergosip itu, yang ngomong tidak enak itu ya, mungkin dia selalu memperhatikan kita ya teman-teman. Dan kita pun alhamdulillah jika ada orang yang selalu memperhatikan kita, berarti kita ini apa namanya ya, lebih maju dari dia ya, dari yang ngomongin kita gitu ya. Berarti kita ini lebih apa ya, serba di atas dia. Jadi dia itu seolah-olah ingin menyamai seperti kita gitu teman-teman. Jadi nggak usah dihiraukan ya. Kita fokus aja pada usaha kita ya, pada kehidupan kita sehari-hari. Yang penting kita dan keluarga itu baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Kita usaha, tetap usaha, dan fokus aja pada usaha kita teman-teman. Yang penting tidak merugikan orang lain. Namanya jualan itu ya seperti itu memang ya. Ada yang suka, ada yang tidak ya. Namanya orang bertetangga mungkin ya, ataupun apa, mungkin dilihat dari segi apanya gitu ya, mungkin lebih menonjol gitu ya teman-teman. Kok dia di rumah aja kok tapi bisa kebeli ini itu, bisa apa namanya, lebih aktif, lebih giat, lebih apa, mungkin seperti itu ya. Jadi seolah-olah tuh dia tuh nggak mau kalah, nggak mau tersaingi gitu ya teman-teman. Ya kita di sini sih saya santai aja ya teman-teman. Yang penting saya itu tidak membalas orang tersebut dengan kata-kata yang kurang sopan juga, yang kurang enak juga didengar gitu ya. Abaikan saja, anggap saja angin lalu gitu teman-teman ya. Seperti buang angin lah, kita yang sedikit malu tapi kita legakan rasanya gitu kan ya. Jadi sehat deh kita seperti itu ya. Kita kan biasanya kalau nahan buang angin kan nggak enak banget ya, begah gitu. Tapi pas selepas keluar angin kita agak sedikit malu juga ya, misalnya kedengaran orang lain gitu kan ya. Mungkin ada rasa bau atau rasa bunyi gitu kan, bikin diketawain orang, dibenci orang, dijauhin orang seperti itu. Namun kita kan merasa sehat kan, merasa kuat lagi seperti itu ya. Seperti itulah teman-teman kita, jika kita diomongin orang gitu ya, anggap aja itu buang angin ya teman-teman. Dan itulah saya teman-teman dalam menghadapi situasi apapun di lingkungan, ataupun ya memang namanya orang hidup tuh tak lepas dari semua godaan, entah itu dari tetangga, dari keluarga, dari saudara, dari ipar, dari suami, dari anak. Semuanya pasti menguji kita teman-teman ya. Kita tuh harus kuat, harus semangat gitu ya. Tunjukkan kita itu bisa melewati semua itu ya. Insya Allah akan berakhir bahagia dan baik-baik saja semuanya ya teman-teman. Itu dulu teman-teman sharing saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ini hanya sharing aja kehidupan sehari-hari, dan ya seperti itulah kehidupan manusia ya teman-teman.
ada yang pro juga ada yang kontra juga teman-teman ya tentang kehidupan kita ini ya. Itulah teman-teman, kehidupan di dunia seperti itu, tidak ada yang abadi, tidak semuanya menyukai, tidak semuanya membenci ya teman-teman. Jadi seimbang lah gitu ya, tergantung kita aja bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara mensyukurinya, bagaimana cara kita menghadapinya. Seperti itu, kita harus kuat, lebih semangat, lebih baik, harus lebih banyak lagi memperbaiki diri ya. Mungkin yang dikatakan orang itu benar juga, kita harus introspeksi diri juga teman-teman ya, jangan selalu egois gitu ya. Ya itu dulu teman-teman sharing saya kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.